Nama-nama berhala ini berarti ya? Nama-nama berhala di waktu itu diperkenalkan ini. Makanya itu seperti Valentina Grasso itu menyebut bahwa Arab ini sebetulnya bukan politeisme, tapi tadzabdzub. Apa itu tadzabdzub? Eklektis, percampuran antara monoteisme dan pagan. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan perbincangan kita. Sebagaimana yang kita janjikan kemarin, pada kesempatan kali ini kita akan masuk satu tema dengan kajian studi Al-Quran dengan fokus atau space abad ke-7. Salah satu tema yang akan kita bahas dan kita diskusikan pada malam hari adalah Arab pra-Islam. Itu ya Pak Lutfi ya? Iya. Arab pra-Islam. Sepintas ketika mendengar istilah atau kalimat Arab pra-Islam tentu akan banyak variasi. Di antaranya tentang zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman kegelapan, penyembah patung, berhala, dan seterusnya. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak akan memulai dari situ, tetapi dari yang namanya Arab ini pasti ada yang mendiami sebelum Islam. Dan yang mana yang mendiami itu pasti berasal dari keturunan nenek moyangnya. Maka yang akan kita telusuri dan kita tanyakan kepada Pak Dr. Ahmad Lutfi nanti adalah bagaimana sebetulnya dan dari mana nenek moyang Arab pra-Islam itu berasal. Apakah berasal dari satu suku, misalnya Quraisy, ataukah berasal dari mana? Dan ini pasti terhubung juga dengan nabi-nabi sebelumnya. Apakah terhubung atau tidak? Itu Pak Lutfi yang butuh kami tanyakan untuk penegasan, untuk memahami bagaimana genealogi atau nenek moyang Arab pra-Islam. Yang kedua Pak Lutfi, di Arab itu pasti tidak asing di kita semua, ada salah satu situs yang sudah terkenal dan itu sudah ada sejak pra-Islam. Salah satunya adalah situs Ka'bah. Pasti di dalam memahami situs Ka'bah ini ada keterhubungan antara masa pra-Islam dengan Islam nantinya. Namun ketika kita memahami hari ini seolah-olah satu keputusan yang tidak berkesinambungan. Bahkan dengan zaman nabi-nabi sebelumnya atau genealogi sebelumnya. Maka sebetulnya bagaimana? Ada nggak keterkaitan antara adanya situs Ka'bah itu dengan Islam nantinya, sehingga berbagai persoalan inilah yang mesti kita ulas dalam tema Arab pra-Islam. Itu sebagai pengantar Pak Lutfi, monggo untuk dipanjang lebarkan berkaitan dengan studi Al-Quran dengan fokus abad ke-7 dengan tema Arab pra-Islam. Ya, jadi jelasnya itu begini. Seperti yang kita diskusikan di minggu yang lalu, Ya. Kita ini mencoba mengarungi, adventure, berpetualang, mencoba mendalami hal-hal yang mengiringi Al-Quran, itu ya. Nah, Al-Quran yang kita maksud di sini Al-Quran yang mengiringi masa kenabian. Baik Nabi itu masa di Mekah ataupun Nabi itu masa di Madinah. Nabi masa di Mekah dan Nabi masa di Madinah itu tahunnya 610 sampai 632. Inilah yang kita sebut dengan abad ke-7. Abad ke-7 ya. Jadi abad ke-7 itu abad di mana Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah. 610 sampai 632 ya. Ya. Beda dengan Al-Quran abad ke-8. Pasca 632 berarti. Pasca 632 karena di 610 sampai 632 ini pembukuan Al-Quran itu belum begitu fix. Gitu ya. Ya memang ada Zaid bin Haris sebagai siapa ini Zaid bin itu loh. Sabit.
yang dari suku Najjar yang menjadi sekretaris Nabi Zaid bin Muhammad. Sabit, ya. Itu memang iya. Tapi terbukukan secara fik dan terkodifikasi secara pasti itu baru di abad ke-8. Tepatnya di masa Abdul Malik bin Marwan, ya, di kurang lebih 700 lebih Masehi, ya. Kan turunnya Abdul Malik itu 705, jadi kurang lebih di tahun-tahun itu. Nah, kita mendiskusikan di abad ke-7 yang mengiringi Muhammad di Mekah dan Madinah ini, ya. Nah, tema yang akan kita diskusikan awal terkait dengan Muhammad masa Mekah ini, itu ya, yang mengiringi Al-Quran itu, kita harus tahu dulu yang dimaksud dengan Arab ini siapa, gitu. Karena orang menyebut Arab ini itu mengacu kepada beberapa pengucap. Misalnya orang Assyria itu menyebut Arab itu menunjuk kepada orang pedalaman, Badui. Pedalaman itu kan Assyria itu kan di Persia, ya. Pedalaman itu maksudnya adalah pedalaman gurun. Oh, pedalaman gurun. Yang berada di selatan wilayah mereka. Oke. Itu ada yang menyebut Arab ini bangsa Toyaye misalnya. Toyaye. Ada yang menyebutnya bangsa Sarasen. Ya, Sarasen. Bangsa Sarasen itu bangsa atau suku-suku yang berserikat. Karena orang Arab itu kebanyakan perserikatan suku, gitu. Barbar itu termasuk enggak, Pak Lutfi? Enggak, kalau barbar itu Afrika, Pak. Oh, sudah ya, Afrika ya. Eropa yang menyerbu ini, Roma Barat. Oke. Itu barbar, itu bangsa Visigot dan seterusnya. Beda ya. Oke. Nah, yang dimaksud Arab ini apa? Yang dimaksud Arab ini saya mencoba melacak dari sumber-sumber Islamnya. Oke. Dari sumber-sumber Islam misalnya At-Tabari atau misalnya Ibnu Hisham, itu yang dimaksud Arab ini kalau Assyria menyebut Arab itu sebelah selatan wilayah mereka, itu kan menyebut lokasi. Ya, lokasi. Lokasi di selatan Assyria. Ya. Gitu. Kalau secara genealogi itu gimana? Ya, gitu maksudnya. Kalau secara genealogi itu gimana? Dalam sumber, misalnya kayak Sirah Ibnu Hisham dan beberapa sumber yang lain yang ada kesamaan dengan Ibnu Hisham, pendiam atau orang yang menetapi wilayah Arabia ini, yang di situ Mekah ini, gitu, itu suku Jurhum. Nah, suku Jurhum ini siapa ini? Jurhum ini kalau dari sumber yang saya baca itu, ini dari Kohton ya, dari Kohton, dari suku Jurhum itu. Jurhum ini siapa? Kohton itu nama sukunya? Kohton ini awalnya nama orang, Pak. Oh, nama orang? Nama orang. Jurhum itu adalah putra dari Kohton. Jurhum bin Kohton. Kohton adalah bapak dari orang Arab Selatan, Yaman. Kohton nasabnya itu berasal dari Amr bin Soleh bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Oh, gitu. Jadi Nabi Nuh punya anak Sam, punya anak Arfakhshad, punya anak Abir, punya anak Kohton. Kohton punya anak Jurhum. Nah, Jurhum inilah yang menempati Mekah. Nah, begitu. Jadi Jurhum ini nama orang. Nama orang. Awalnya. Menempati Mekah itu. Oke. Mereka hidup di situ secara suku. Nah, kemudian Jurhum setelah menetap di situ, ini datanglah yang namanya Nabi Ismail yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dari Kanaan. Kanaan atau Kanaan? Kanaan. Nah, dari sana itu akibat si Sarah, ya, istrinya yang pertama, itu mengatakan begini dalam sumber perjanjian lama kalau saya nggak salah baca. Pergilah kamu bersama anakmu Ismail
karena anak saya Ishak tidak akan berbagi kerajaan dengan anak keturunan Hagar. Oh, Hagar. Hagar itu ibunya Ismail. Gitu. Dari argumen itu maka kemudian si Ibrahim membawa anaknya si Ismail ke wilayah yang saya sebut sebagai wilayah Mekah itu. Begitu. Memang di dalam beberapa sumber itu misalnya sumber-sumber yang lebih tua menyebut bahwa Ibrahim itu tidak pernah datang ke Mekah. Tidak sampai kecuali sumber yang terbaru yaitu Al-Qur'an. Katanya begitu. Cuman kita harus membaca sumber itu juga, menelusuri dulu. Kenapa orang-orang dari sumber terdahulu itu tidak menyebut bahwa yang namanya Ibrahim itu tidak pernah datang ke Mekah? Penulisan sumber itu berbasis teologis atau berbasis historis. Karena penulisan itu di konteks-konteks masa late antik itu penuh motif. Ada motif historis, ada motif teologis. Begitu ya. Nah, kita abaikan dulu bagaimana membaca sumber itu. Kita lanjutkan bagaimana Ibrahim membawa Ismail ke wilayah Mekah Al-Mukarramah. Penelusuran genealogi dulu. Menikahlah yang namanya si Ismail itu ini dengan wanita suku Jurhum. Ini menurunkan 12 anak. Berarti Ismail menikah salah satu dengan wanita Jurhum punya 12 anak. 12 anak itu. Yang pertama itu namanya Nabitan. Nabitan atau dalam bahasa Ibrani itu Nebayot. Yang kedua itu Koedar. Itu ya. Yang ketiga itu Azubal. Itu. Yang keempat itu Mangsha. Yang kelima itu Misma, yang keenam itu Masya, yang ke berapa tadi itu Dima, Azar, Tima, Yatura, Nabas, dan Koiduma. Ini anak dari Ismail bersama dengan suku Jurhum. Dan jangan lupa Pak, anak-anak dari Nabi Ismail ini berpencar dan mendirikan kerajaan-kerajaan semua. Gitu. Jadi jangan berpikir bahwa punya anak 12 lalu di situ aja, gitu ya. Mencar, punya kerajaan-kerajaan dan seterusnya. Nah, dalam catatan sejarah Koedar itu tadi putra Ismail ini dikenal dengan Sohibul Ibil. Sohibul Ibil, empunya onta, karena banyak memelihara onta dari Nabi Ismail. Ya. Kemudian Dima ini adalah putra Ismail yang menempati Daumatul Jandal. Jadi nama Daumatul Jandal itu konon itu diambil dari nama putra Nabi Ismail bernama Dima itu. Duma Daimatul Jandal. Gitu. Daimatul Jandal itu letaknya di sekitar sini Pak. Antara perbatasan wilayah Basrah sama wilayah Syria. Itu tempat di mana Ali melakukan perang Siffin. Daumatul Jandal. Itu ada kerajaan dulu, kerajaan Duma itu, begitu ya. Dalam catatan Suhaili, gitu ya. Suhaili itu punya kitab namanya Raudul Unuf. Raudul ini itu syarahnya Ibnu Hisham. Syarahnya Ibnu Hisham itu menyebutkan bahwa Daumatul Jandal itu berasal dari nama anak Ismail bernama Dima tadi, gitu loh. Nah ini kemudian Yaturo tadi anak yang kesekian dari Ismail ini bertempat di Sinai ini ya. Sinai, Bukit Sinai itu. Bukit Sinai ini. Lalu kemudian mendirikan kerajaan di sana. Dari sumber Muslim menandakan bahwa nama-nama wilayah Arab masa itu diambil dari nama keturunan Ismail ini, gitu loh. Dari beberapa lokasi itu. Nah,
Siapa Nabi Ismail, istri Nabi Ismail yang melahirkan 12 anak ini? Ini dari suku Jurhum tadi. Ya. Tuh. Istrinya ini bernama ini Mudot bin Amr bin Jurhum. Binti Mudot bin Amr bin Jurhum. Mudot atau Mudat. Itu bin Amr bin Jurhum itu. Nah, inilah yang dikenal dengan keturunan Nabi Ismail itu. Nah, ini kemudian ada lagi riwayat ini yang diungkap oleh Abu Lahiyah yang dikutip oleh Mas'udi Murjud Dahab. Oh, Murjud Dahab. Ibu Nabi Ismail ini bernama Hajar. Itu Hajar itu berasal dari Faroma. Ia adalah nama kota yang dinisbatkan pada nama penemunya, Faroma bin Kilikus, yang artinya Muhibbul Faros. Jadi pecinta kuda. Nah, begitu. Ya. Itu asal usul dari Hajar. Oke. Itu ya. Nah, anak tertua dari Nabi Ismail ini bernama Yasjub. Yasjub ini melahirkan anak namanya Ya'rob. Dari Ya'rob melahirkan Toirah, dari Toirah melahirkan Nahur, dari Nahur melahirkan Mukawim, dari Mukawim melahirkan Adad, dan terakhir dari Adad melahirkan Adnan. Oh, Adnan. Gitu. Ya, bisa dikenal makanya suku Adnan itu. Arab Adnaniyah. Itu disebut dengan Arab Adnaniyah karena berada di Mekah. Ya. Mewarisi kerajaan Ismail yang ada di Mekah itu. Nah, sementara Kohton itu di Arab Selatan ini. Nah, begitu loh. Di Arab Selatan ini. Adnan, itu melahirkan 2 anak ini ya. Yakni Ak ini hidup dan menikah dengan orang Yaman dan menetap di sana. Itu Ak ini anak dari Adnan di Mekah ini, di Yaman ini dan menetap di sana. Dari Adnan ini kemudian suku-suku terpencar ke segala penjuru. Oh, di Mekah ini. Ke skala penjuru Mekah ini. Ini Adnan ini, Bani Adnan atau Bani Mudor. Ini ya. Nah, selain anak dari Nabi Ismail, ada keturunan juga dari Ad. Oh, Ad. Ini Ad ini yang dikenal dengan kaum Ad, di mana Nabi Hud yang diutus mereka, bangsa Ad itu loh Pak. Gitu nah. Ad ini berasal dari keturunan Aus bin Iram bin Sam bin Nuh. Oke. Nah ini kaum Samud yang disebut dalam Al-Quran adalah keturunan dari Abir bin Iram bin Sam bin Nuh yang diutus Nabi Soleh itu bertempat di sini. Jadi ini tempat keturunan para nabi, Pak. Gitu loh ya. Gitu ya. Tempat keturunan para nabi. Gitu ya. Nah ini. Kemudian Tosem itu tadi anak Nabi Ismail itu Tosem dan Umayyah adalah keturunan dari Bani Lawith bin Sam bin Nuh, semuanya disebut dengan Arab. Ini yang disebut dengan Arab itu. Jadi yang disebut dengan Arab itu keturunan dari para nabi. Makanya egonya luar biasa. Oh, begitu ya. Gitu. Arab itu orangnya angkuh-angkuh dan seterusnya. Konon beberapa orang yang pernah bertemu dengannya, egonya luar biasa. Itu karena mereka merasa keturunan para nabi. Darah biru. Gitu loh. Atau darah muda. Nah, karena Mekah ini, karena mereka disebut Arab, maka Mekah ini tempat berkumpul dari keturunan Ibrahim dan Nuh. Oh, puncaknya. Ini keturunan dari Ibrahim dan Nuh ini. Itu. Oh iya ya. Nah, gitu ya. Dan Nuh, Ibrahim tadi. Oh iya ya, 12 dan Nuh sudah ada sebelumnya Jurhum, Kohton itu. Nah, itu. Itu. Narasi Al-Qur'an ini sebagai tempat berkumpul banyak keturunan ini telah disinggung. Artinya Ka'bah itu bukan sekedar situs ritual. Oke. Ini loh Pak, Ka'bah di Mekah ini
bukan sekedar ritus ritual, tapi juga tempat berkumpul banyak manusia dari golongan keturunan para nabi tadi. Dari Samud, dari Ad, dari Ibrahim, dari Ismail, dari Nuh, dan seterusnya berkumpul di sini nih. Jadi ini mereka ini sebetulnya satu ras. Gitu ya. Satu ras. Dan keturunan para nabi. Gitu loh. Keturunan para nabi itu. Makanya kemudian Ka'bah ini selain sebagai tempat ritual itu ya, ia juga tempat berkumpul banyak manusia dari golongan Nabi Ibrahim dan Nuh ini. Ini Ka'bah ini. Nah, inilah makanya ini disinggung di dalam Al-Qur'an, wa'id ja'alnal baita masa batalin nasi wa amna. Al-Baqarah ya ini. Ini di surat Al-Baqarah, ketika kita menjadikan bait, maksudnya Ka'bah itu sebagai masa batalin nasi, tempat menetapnya manusia dan aman. Itu karena di lokasi ini, Mekah ini, yang maksudnya berkumpul banyak manusia itu manusia-manusia keturunan para nabi ini. Dari Ad, dari Ibrahim, dari Nuh, lalu kemudian dari Nabi Soleh, dari Nabi kaum Samud tadi, dan seterusnya, dari Nabi Hud ya. Inilah yang dikenal dengan Arab. Jadi Arab itu, bangsa Semit ini, satu-satunya bangsa di mana di situ keturunan dari para nabi-nabi terdahulu. Namun terpecah-pecah. Gitu loh. Terpecah-pecah mereka. Gitu ya. Nah, lalu kemudian Anda tentu pernah mendengar doa Nabi Ibrahim. Rabbana wab'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatuka wa yu'allihimul kitaba wal hikmata wa yuzakihim innaka antal alimul hakim. Ini coba ada kalimat wab'as fihim yatlu alaihim ayatuka wa yu'allihimul kitaba wal hikmata. Itu Tuhan utuslah seorang rasul yang akan membacakan kitab wal hikmah. Doanya Nabi Ibrahim. Kan begitu. Apa makna hikmah kitab wal hikmah ini? Kitab dalam kosakata Al-Qur'an di ayat yang berbunyi Rabbana wab'as fihim rasulam minhum ila akhirih tadi. Ada kosakata yatlu wa yu'allihimul kitab wal hikmah ini. Kitab wal hikmah. Nah, saya mengutip pendapat dari Daniel Medigen ini. Itu punya buku judulnya Al-Quran Self Image, gitu ya. Citra diri Al-Quran. Citra diri. Begitu. Daniel Medigen ini menyebut tentang wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah ini. Mengajarkan kitab dan hikmah ini. Kitab dan hikmah ini satu arti. Dalam istilah Daniel Medigen itu hendiadi. Satu arti. Dua kata satu arti. Gitu loh. Mananya apa menurut Medigen itu? Maknanya pemerintahan. Hikmah dan kitab itu pemerintahan. Iya, hikmah itu kan menurut penelusuran si Daniel Medigen, hikmah itu dari kata hakama yang maknanya menghukumi. Hukmun itu artinya hukmun. Hikmah itu seakar juga. Maka hukum, hikmah, hukumah itu artinya adalah hukum dan pemerintahan. Maka jika diartikan hikmah itu kebijaksanaan lalu diartikan tasawuf, sesuatu yang batini, menurut Daniel Medigen ini tidak masuk akal. Tidak tepat. Karena secara akar kata hikmah itu hukum, pemerintahan, hukumah itu pemerintahan. Gitu loh. Pemerintahan itu adil jika pemerintah itu melaksanakan hukum, maka yang melaksanakan hukum itu hikmah, bijaksana. Jadi bijaksana itu terkait dengan soal hukum. Gitu loh. Menegakkan keadilan dan seterusnya, gitu misalnya. Utuslah nanti di Mekah yang di
tempat keturunan para nabi ini seorang rasul yang akan mengajarkan itu kan pemerintahan hukum yang adil. Oke. Gitu loh. Yang tidak terpecah-pecah menjadi suku itu. Nah, tempat hukum yang adil di mana hukum itu dikelola oleh sebuah pemerintahan. Ini ada satu situs Ka'bah itu di mana situs Ka'bah itu menandai satu tanda monoteisme. Jadi pemerintahan ini adil dan keadilan itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oh, gitu loh. Begitu. Nah, jadi kayak Indonesia banget ya. Ya. Begitu. Pusat gitu ya. Pusat begitu. Dan ini satu keturunan. Ya. Gitu kan, satu keturunan. Nanti tolonglah Tuhan, begitu kira-kira doanya itu. Utuslah seorang rasul gitu yang akan mengajarkan mereka pemerintahan yang adil. Dan ini saya Ka'bah, saya bangun agar nanti keadilan itu berbasis kepada ketuhanan yang Maha Esa. Oh, tidak ada tendensi dari kepentingan masing-masing suku dan Enggak, begitu saudara-saudara yang beriman. Maknanya begitu. Begitu. Nah, ketika keadilan ada dan berketuhanan yang Maha Esa, di mana banyak keturunan para nabi di sini, itulah disebut masa batalinasi wa amna. Oh, Menetapnya manusia dan penuh keamanan. Gitu loh. Jadi di dalam konteks ini penggambaran terkait Mekah di dalam wa yu'allimul kitabah ini. Nabi Ibrahim ketika menuntun Ismail ke sana itu harapannya menurut informasi Al-Qur'an itu akan mendirikan satu pemerintahan yang adil. Begitu. Dan aman serta berketuhanan yang Maha Esa. Yang itu menyatukan seluruh keturunan para nabi-nabi sebelumnya. Dari mulai Nuh dan seterusnya tadi. Itu yang mereka itu terpecah-pecah gitu ya. Inilah kurang lebih terkait dengan gambaran apa yang menjadi cita-cita Ibrahim yang diceritakan oleh Allah melalui Al-Qur'an yang diwahyukan kepada Muhammad. Maka kehadiran Muhammad itu dalam konteks seperti yang dicita-citakan Ibrahim itu. Mendirikan pemerintahan yang adil, aman dan berketuhanan yang Maha Esa. Menyatukan itu tadi. Betul. Gitu loh saudara-saudara yang beriman. Begitu. Jadi Nabi Muhammad itu kok gambarannya kayak Indonesia banget gitu ya. Begitulah kira-kira begitu ya. Nah, inilah kurang lebih yang terjadi dan itu pernah dirintis oleh Nabi Ismail dulu ketika dia itu mendirikan kerajaan di Mekah itu. Begitu loh. Belum berhasil menyatukan. Berhasil begitu di masa Nabi Ibrahim. Cuman tadi kan saya sebut di masa Adnan itu kan terpecah-pecah tadi. Di masa Adnan itu pasca Nabi Ismail. Jauh. Itu terpecah-pecah, saling berebut kekuasaan hingga mereka menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Yang mana satu sama lain itu saling ingin dominan dengan dari kerajaan milik keluarganya yang lain. Nggak peduli ya ini satu garis yang sama, saudara atau tidak. Pokoknya kalau sudah kekuasaan ya dari dulu sudah ontek-ontekan. Iya, gitu loh. Begitu. Sebetulnya Mekah itu diciptakan untuk itu. Gitu loh. Jadi Ka'bah itu sebetulnya spiritnya lebih ke ini ya, spirit pemersatu ya. Iya. Kalau melihat penjelasan Pak Lutfi yang sedemikian rupa tadi. Betul, begitu kira-kira yang diinginkan oleh peletak dasar pondasi Ka'bah itu. Di situ tempat monoteisme berketuhanan yang Maha Esa. Dan di situ yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Gitu ya. Mengajarkan hikmah, hukumah itu pemerintahan, hikmah itu bijaksana. Bijaksana itu orang yang melaksanakan hukum seadil-adilnya. Baru disitulah tercipta amna. Keamanan. Gitulah. Nah, begitu. Sebetulnya sangat manusiawi ya Pak Lutfi. Kemudian ketika Nabi Ibrahim berdoa dan seterusnya itu sebagai orang yang
tua ya. Ya, Kan wajar kalau melihat anak-anaknya, turunannya, entek kayak tukaran gitu kan. iya. Itu para nenek Sumpah kan moyangnya ya resah juga. Iya. Ini gimana sih keturunan-keturunan saya ini ada yang pro Amerika, ada yang Iya. pro Iran kan Gitu kan. Kan Houthi ke Iran, Rashad Alimi ke Amerika, Oman, Bahrain, Arab Saudi ke Amerika. Kan terpecah-pecah itu. Ya. Menjadi proksi negara kolonial. Iya kan? Ya. Kan begitu ceritanya ini. Ya. Nah, pada masa batalin nasi Pak, itu semuanya sebetulnya satu ras Pak, yang disebut dengan ras Semit. Smith. Nah, lagi-lagi ini pasca yang namanya Nabi Ismail wafat, ada Adnan terpecah-pecah. Setelah terpecah-pecah ini lalu kemudian pasca Adnan itu konflik antar suku. Pasca Adnan. Nah, itu misalnya ini saya mencatat ini ya. Suku Khuza'ah. Ya. Suku Khuza'ah itu ada di Arab Selatan, ini Kohton. Kohton ini, Khuza'ah ini mulai merebut Mekah ini. Ya. Gitu ya, mulai merebut Mekah, menggulingkan dan mengusir suku Jurhum dari sini. Gitu. Diusirlah suku Jurhum ini lalu keluar Mekah, lalu kemudian Mekah ini dikuasai Kohton. Awalnya dikuasai Arab Adnan. Jurhum kan tadi Adnania. Dikuasailah Kohton. Mengapa kok Mekah ini? Mekah awalnya itu tempat simbol ketuhanan yang Maha Esa, gitu kan? Ya. Menjadi simbol kekuasaan. Karena ada situs ini, di mana situs ini bisa dikomodifikasi. Tahu ya, Dikomodifikasi itu di prototipe sedemikian rupa. Dikomodifikasi itu maksudnya dijadikan wisata religius yang berefek kepada penarikan keuangan. Gitu loh. Bergeser maknanya. Iya, menjadi situs-situs yang bisa menjadi wisata religius yang itu berefek kepada penarikan keuangan dan keuntungan. Nah, Kohton tergoda untuk menguasai ini dengan memanfaatkan situs. Karena isu masa batal linnas ini isu yang cukup masyhur, gitulah, melakukanlah kudeta. Khuza'ah itu kepada suku Jurhum di Mekah ini, mengusir suku Jurhum, memasuki Mekah ini dan menguasai di sana. Setelah menguasai di sana, begitu, memperkenalkanlah si Khuza'ah ini kepada Mekah. Jurhum itu yang awalnya ini ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Gitu kan? Spirit peletak dasarnya tadi. Peletak dasarnya tadi. Diperkenalkanlah oleh suku Khuza'ah ini tentang simbol berhala. Dari sini. Jadi pembawa berhala itu Jurhum. dari Khuza'ah. Khuza'ah. Itu loh, dari Khuza'ah ini. Oke. Nah, setelah dari Khuza'ah ini diperkenalkanlah berhala. Ada Na'ilah, ada Isaf. Na'ilah, Isaf. Ada Hubal, Manat dan seterusnya itu nanti setelahnya. Yang pertama Isaf itu. Nah, nama-nama berhala ini berarti ya? Nama-nama berhala di waktu itu diperkenalkan ini. Makanya itu seperti Valentina Grasso itu menyebut bahwa Arab ini sebetulnya bukan politeisme, tapi tadzabdzub. Apa itu tadzabdzub? Eklektis, percampuran antara monoteisme dan pagan. Percampuran antara konsep monoteisme dengan pagan. Itu disebut oleh Valentina Grasso disebut dengan henotisme. Oke. Jadi politeisme murni juga enggak, monoteisme murni juga enggak, karena Jurhum sudah pergi. Mereka dikenal dengan istilah henotisme. Gitu. Nah, henotisme itu apa? Pada awalnya mereka menyembah Tuhan itu ya menyembah gitu aja. Lalu muncullah konsep perantara. Kok kayak Indonesia tuh menerangkan ini? Kayak ya? Iya. Indonesia kayak siapa dong?
Ya, biasanya kan nah ini kita tidak menyembah kepada sesuatu selain Allah, melainkan ini sebagai perantara. Perantaranya bervariasi lah. Apa? Jebak-jebak ini. Gitu. Cukup. Dan konsep perantara ya, ini, iya juga bisa perantara juga ya. nah, konsep perantara ini diperkenalkan. Nah, cara ini yang disebut dengan henotisme itu. Jadi beribadah Anda jika menggunakan perantara, Anda bukan monoteis. Menurut Valentina Grasso. Oke, Tapi semi perpaduan. henotisme. Di sisi lain monoteis, di sisi lain Pakai perantara. pakai perantara. Itu wasail itu, wasilah itu, gitu loh. Itulah disebut dengan henotisme. Makanya perantara-perantaranya itu namanya mirip dengan Tuhan. Perantaranya mirip dengan Tuhan. Allah itu sendiri. Gimana itu misalnya? Nah, misalnya Allah itu kan alif lam lam ta, alif lam lam Ha. Ya. Lah disebut dengan Allah. Lah perantara namanya Allah, Allata. Oh, Allata itu kan tulisannya alif lam lam tak marbuto. Ya. Sama kan? Ya. Lalu ada lagi Uzza, Aziz. Oh, ke situ filosofisnya nama Iyalah. berhala itu. Allata, Allah, Allah. Oh. Al-Uzza. Iya ya. Itu Aziz. Aziz. Itu lalu kemudian Manat. Manat itu dari minat, minanun, anugerah. Oh. Gitu loh. Nah, Jadi mirip semi ilahi. ya kan henotis. Henotis. Ya. Begitu ya. Ternyata begitu ya. Itu yang memperkenalkan Khuza'ah ini. Sampai menguasai Mekah ini. Begitu ya. Ya. Setelah itu, ini lama Pak, menguasai itu. Sehingga yang namanya pola peribadatan, henotisme ini, sampai kemudian menjadi culture. Budaya. Budaya orang Mekah pada waktu itu. Oh. Nah, mereka Sulit nggak itu dicerabut? Hah? Sulit nggak itu dicerabut? Pada akhirnya nanti. Ya sulit. Sulit ya. Begitu. Karena sudah melekat begitu kuat ya. Melekat begitu kuat. Bahkan menurut Anda kayak ada sih di Indonesia. Gitu. Iya kan begitu. Biasanya kan ya masa meminta sesuatu langsung kepada Allah kan pasti dengan perantara, rezeki aja perantara. Iya. Perantaranya misalnya pedagang, dagangannya dan seterusnya kan begitu biasanya argumen-argumen. Iya. Kan begitu kan? Iya. Nah, karena ini lama mendarah daging, akhirnya menjadi akulturasi, percampuran budaya. Nah, ini kan percampuran budaya. Nah, ini lalu kemudian suku Khuza'ah ini lalu diberontak lagi, dikudeta lagi. Oh, sudah berkuasa, mapan, ada yang tidak terima lagi. Ada yang diterima lagi, dikudeta lah ini. Pengkudeta namanya Qusay bin Kilab. Oh. Qusay ini nenek moyangnya. Jadi Qusay, Abdul Manaf, lalu kemudian Hasim, Muthalib, Abdullah, begitu ya. Lalu kemudian Nabi Muhammad. Jadi keturunan ke berapa itu ya? Ya kesekian lah itulah. Qusay ini. Berarti bani apa ini Qusay ini? Qusay ini. Ya Qusay ini Jurhum. Jurhum diambil alih lagi oleh Jurhum. Oh, berarti penyerangnya sesama Jurhum. Gimana toh Anda ini? Kan diserang Khuza'ah. Ya, Kohton. Dikuasai, diperkenalkan berhala. Ya kan? Setelah itu berhala menjadi kultur orang-orang Mekah. Setelah menjadi kultur, berkuasanya lama, dikudeta lagi oleh Qusay. Dari Jurhum. Yang pertama itu Khuza'ah itu Kohton, diambil lagi Jurhum yang Adnan. Oke. Gitu loh. Ya. Petanya harus jeli pemirsa. Betul, begitu kan. Menulis sedikit aja bisa salah peta ini. Lah Jurhum ini mengasosiasi lagi dari Bani Jurhum yang terpecah-pecah. Oh. Gitu. Makanya Qusay ini dikenal dengan Mujamid.
Mujami, pengumpul suku Jurhum yang terpisah-pisah, atau Arab Adnan. Itu ya. Dan mengusir Khuza'ah ini. Gitu. Tapi Khuza'ah ini diusir, culture-nya hidup. Khuza'ah diusir, culture-nya hidup. Berarti culture henotis tadi. Henotis masih melekat. Gitu. Kendati Khuza'ahnya berhasil ditumbangkan loh, berhasil diusir. Tetapi culture-nya masih melekat. Oke. Begitu ya. Nah, terus berlanjut dari Khuza'ah, dari suku Khuza'ah ini, dari suku Qusay bin Kilab ini dikumpulkan ini. Nah, setelah berkuasa lama Qusay ini lama-lama di internal Qusay juga pecah. Gitu loh. Pecah antar suku di kubu Qusay. Tepatnya di nanti Qusay kan punya anak namanya siapa ini? Abdul Manaf itu loh Pak, Abdudar. Lalu kemudian siapa itu Zuhroh itu, lalu Abdus Sames, itu kan. Lalu si Abdus Sames sama si Abdul Manaf ini bertengkar karena si Qusay memberikan jalur dagangnya itu kepada si Abdudar. Lah Abdul Manaf nggak terima. Akhirnya di internal Qusay pecah lagi antara kubu Abdul Manaf sama kubu Abdudar. Lah Abdus Sames bersekutu dengan Abdudar. Abdul Manaf sendirian. Abdul Manaf ini yang menurunkan Nabi Muhammad. Gitu. Nah, begitulah. Nah, di masa Nabi Muhammad ini, sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, gitu kan? Sebelum diutus menjadi Rasul dan Nabi, diangkat menjadi Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Ini suku Arab ini dalam keadaan terpecah-pecah ini. Bercerai-berai. Bercerai-berai. Berarti dia nggak sadar ya, kendati dari satu garis keturunan yang sama asalnya tadi. Nggak sadar. Yang sadar adalah kesadaran suku, bukan kesadaran ras bangsa. Yang mereka semuanya berasal dari Nabi. Ini begitu juga ya. Memang kadang-kadang memang apa ya, kekuasaan itu kadang-kadang tidak menyadarkan. Tidak menyadarkan. Nah, inilah yang disebut dengan jahiliyah itu. Jadi jahiliyah itu simbolnya, narasinya yang kita terima ini kan soal berhala. Nah, kalau melihat narasi ini dari sumber-sumber yang kita sebutkan tadi, jahiliyah itu bukan soal berhala. Jahiliyah itu soal orang yang terpecah-pecah ini loh. Yang mereka ini satu ras, yang disebut dengan bangsa Semit ini. Bangsa yang terpecah-pecah. Gitu loh. Berarti orang yang entek-entekan, ingin berkuasa, tidak peduli itu kemudian kepada bangsanya. Nah, itu jahiliyah. Itu ya. Berarti tidak hanya semata-mata apa ya, kebodohan tidak bisa membaca, menulis, atau kemudian tidak semata-mata menyembah kepada patung, berhala dan seterusnya, tidak semata-mata begitu. Bukan, kan tadi diomongkan. Masa batal linnasi wa amna. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Gitu loh. Baca mereka akan seolah seorang rasul, wa ba'asfihim rasulan, yang akan mengajarkan kitab wal hikmah itu, yang akan mengajar. Lagi-lagi ya, hikmah itu bukan kebijaksanaan dalam arti esoterik. Hati. Tazkiyatun nafs, takholi, takhali, sajali. Akhirnya ketemu dengan Allah itu bukan di situ. Bukan itu. Gitu. Berarti bangsa yang mudah dihasut untuk bertengkar dengan sukunya sendiri, tidak mempedulikan lagi ini satu ras yang sama, satu bangsa yang sama, itu bisa dikatakan jahil. Betul. Saya pakai bahasa Malaysia ini. Gimana ya pemirsa? Dan itu semuanya rata-rata yang mengakui kalau dia pengusung agama Ibrahim. Ya iyalah, mereka ini Jurhum, Pak. Ingat ya, mereka ini Jurhum.
Jurhum itu suku-suku yang monoteis. Terlepas ada pengaruh berhala yang saya sebut henoteisme tadi. Tapi tidak monoteis murni, tetapi percampuran antara monoteis dengan politeis. Makanya henotis. Gitu. Aduh, harus menghela nafas yang begitu ya. Begitu. Itu namanya jahiliyah terpecah-pecah. Ini yang namanya si Abdus Sames memusuhi Manaf. Yang namanya Abdudar memusuhi Manaf, bersekutu dengan Abdus Sames. Berarti kendati dia kritik kepada pengelolaan sistem di Ka'bah dan seterusnya, spirit awal Ka'bah tentang yang tadi masa batalin nas untuk sebagai simbol pemersatu dan seterusnya itu tidak peduli lagi. Tidak peduli, Pak. Yang penting menguasai untuk tadi perputaran pergeseran makna tadi. Iya, yang penting untuk kekayaannya sendiri. Gitu loh. Itu yang terjadi ketika Nabi Muhammad hadir sebagai Rasul. Oke. Begitu loh. Nah, ini kok kayaknya kayak bangsa Indonesia. Iya, saya makanya begitu agak terbawa sedikit begitu. Karena apa ya? Karena kognisi saya lokal. Dalam artian lokal itu, iya ya kayak terbayang-bayang dengan keadaan di kita hari ini. Bangsa Indonesia hari ini itu ketuhanan yang Maha Esa sudah. Oke, Pancasila itu. Karena itu kan Pancasila. Pertamanya kan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi masalahnya kan bertengkar dengan bangsanya sendiri. Betul. Orang Indonesia itu kalau mau melawan Amerika takut, tapi kalau melawan rakyatnya sendiri berani. Gitu loh. Ya jelas menang Anda lah, Anda penguasa begitu. Nah, rata-rata kalau ditanya apakah kamu mengenal Tuhan yang sama ya, mereka pasti mengakui monoteisme. Wala in sa'al tahun man khalaqas samawati wal ardh la yaqulanna Allah. Ketika kamu tanya Muhammad kepada mereka orang-orang di Mekah ini, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulanna Allah. Oh, argumennya orang-orang tadi yang bercerai-berai dan ingin merebut kekuasaan satu sama lain, argumennya begitu? Iya, begitu loh. La yaqulanna Allah, yang menciptakan langit dan bumi ini Allah. Gitu. Cuma ya begitu itu. Gitu loh. Paham ya? Iya. Begitu. Jadi kesadaran tentang bangsa Arab dan Mekah itu tidak ada. Sama sekali. Yang ada kesadaran suku. Kesadaran suku. Atau ta'assub. Gitu ya. Ya. Fanatisme kesukuan. Jadi ciri jahiliyah itu ta'assub itu. Fanatisme suku, fanatisme kelompok, fanatisme golongan, apalagi dibungkus atas nama agama. Sayalah yang paling murni menjaga ajaran Ibrahim. Ajaran Ibrahim. Nahnu ahlullah fi hadzal balad walam yazal zaka fi ahdi Ibrahim. Kami ini the people of God. Keluarga Allah. Begitu loh. Kalau sekarang ya berarti kalau dalam konsep saya yang paling konsisten dalam mengusung visi misi kenabian Muhammad dengan argumen itu ya memungkinkan sekali ya. Memungkinkan sekali untuk disebut jahili begitu tuh. Iya, narasi-narasi itu argumennya gitu loh. Begitu. Ya kalau dulu kan Ibrahim, setelah Ibrahim nanti kan datang Nabi Muhammad. Pasca Muhammad kan banyak penerus pengikut agama Muhammad yang kemudian kendati dengan berbagai variannya. Tapi kan nanti kalau kemudian ingin diluruskan dan seterusnya kan pasti jawabannya saya kan penerus Muhammad, gitu loh maksud saya. Jadi untuk melihat apa yang kemudian diusung Muhammad itu, lihat kata-kata itu loh Pak. Wa ba'as fihim rasulan yatlu alaihim ayatika wa yu'allihumul kitab wal hikmah. Hikmah, hukumah, hakim, wa hukum itu satu arti. Hakim itu pembawa hukum. Hakam itu juru damai. Oke, tadi sudah disetir tentang itu. Kalau kitab kok bisa dimaknakan? Hindiyadi. Iya. Dua kata satu arti. Iya. Itu loh. Oke, siap. Itu Hindiyadi itu kata si Daniel Medican dalam kitab bukunya yang namanya Al-Quran Self-Image itu. Nah, jadi di dalam hal ini urusan Muhammad, kehadiran Nabi Muhammad di Mekah itu soal bagaimana mengajarkan mereka hukum dan keadilan. Yang itu tentu Nabi Muhammad tidak punya kekuatan apa-apa, hanya punya kekuatan ide. Hmm. Karena wahyu Muhammad itu ide. Al-Quran itu
ide-ide tentang bagaimana hukum tentang kebijaksanaan dalam arti keadilan, agar yang namanya bangsa itu bersatu dan berketuhanan yang Maha Esa, serta sadar akan tanah air mereka ini sebagai tanah air keturunan para nabi. Itu loh. Begitu. Disitulah sebetulnya konteks kehadiran Muhammad itu. Makanya kemudian sekali lagi saya ulangi, jahiliyah itu yang selama ini narasinya itu disimbolisasi oleh berhala, itu saya kira salah identifikasi. Berhala hanya sebagai salah satu ya? Ya, bagian kecil. Bagian kecil. Gitu loh. Yang menurut saya jahiliyah itu yang big narration-nya, narasi besarnya itu soal keterpecah belahan ini dari suku-suku yang ada di Arab, di mana sebetulnya mereka satu ras dan keturunan para nabi. Itu satu Pak Lutfi pemantik. Kalau kemudian di era modern, di era bangsa dan seterusnya seperti ini, tetapi kemudian masih entek-entekan dan seterusnya untuk bertengkar dengan, ada nggak istilah jahili modern? Jahili modern bisa gitu. Cuman jahili modern ini asumsinya ya, jangan lalu nyembah kayu, watu, lan randu. Jangan menyembah soal batu, bukan itu. Tapi soal bangsa yang memusuhi bangsanya sendiri. Itu loh yang disebut dengan jahiliyah. Oke. Nah, kehadiran Muhammad to unify, menyatukan, mengajari mereka tentang pemerintahan yang adil dan berketuhanan yang Maha Esa dengan simbol Ka'bah. Sama kan kayak Indonesia ya? Ya. Gitu. Oke. Bodoh yang mudah dihasut. Jangan sampai begitu betul ya, bangsa bodoh yang mudah dihasut. Gitu loh. Aduh. Nah, itu nanti kita akan diskusikan di pertemuan selanjutnya. Keterhasutan mereka itu sebetulnya bukan soal internal saja. Tapi ada aspek-aspek internal. Ada pihak lain yang ikut yang menjadikan orang Arab ini proksinya. Ada pemain pihak ketiga itu maksudnya? Ada yang menjadikan Arab itu proksinya untuk kepentingan pihak luar. Pemain-pemainnya ada? Ada. Pihak luar itu. Nah, itu kita akan diskusikan di pertemuan yang akan datang. Yang penting di dalam hal ini yang menjadi fokus diskusi kita malam ini tuh internal Arab itu keadaannya begitu, sehingga mereka disebut dengan jahiliyah. Itu loh. Pra-Islam, kegelapan. Itu ya. Terima kasih Pak Lutfi. Panjang lebar ulasannya, sudah mengulas tentang genealogi, sudah mengulas juga dengan bagaimana sebetulnya maksud daripada simbol Ka'bah itu, dan termasuk penjelasan tentang jahili. Mudah-mudahan bisa disimak sebagai khazanah pengetahuan begitu. Saya kira itu pemirsa. Apabila ada hal yang kurang jelas bisa ditulis di kolom komentar untuk kita diskusikan. Sebagai kata penutup, ada Pak Lutfi tambahan? Saya kira cukup mungkin ya. Oke, berarti minggu depan kita akan masuk pada ini ya, eksternal, proksi eksternal. Ternyata proksi itu sudah ada sejak era itu. Udah bertengkar di dalam, ditambah pihak ketiga yang menjadikannya proksi. Ya, hari ini orang Indonesia yang menjadi proksinya pihak asing kan ada juga. Apa istilahnya pewayangan, ada nggak itu proksi di Pak Robi? Gimana proksi-proksi itu dari sisi eksternal, sehingga ibarat orang bertengkar itu ibarat disulut kayunya makin tambah runyam. Nah, begitu. Kita bahas pada episode tema kedua pada fokus kajian abad ke-7 studi Quran. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Lutfi penjelasannya panjang lebar. Sampai jumpa pemirsa dan selamat malam. Selamat malam. Oke.